Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang basis ortonormal proses Gram-Schmidt. Kami terdiri dari 4 orang. Ada Hairunisa, Neng Eva Masliah, Ratna Santika, dan Santi Febrianti. Langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh Ratna Santika. Baik, di sini ada definisinya yaitu sebuah himpunan vektor pada ruang hasil kali dalam dinamakan himpunan ortogonal. Jika semua pasangan vektor-vektor yang berbeda dalam himpunan tersebut ortogonal, sebuah himpunan ortogonal yang setiap vektornya mempunyai rumus 1 dinamakan ortonormal. Di sini ada contohnya. Contoh 1, misalkan V1 sama dengan 0,1,0. V2 1 per akar 2, 0,1 akar 2. Dan V3 sama dengan 1 per akar 2, 0, negatif 1 per akar 2. Di mana himpunan S sama dengan V1 kali V2 kali V3. Ortonormal jika R3 mempunyai hasil kali dalam Euclides karena V1 dikali V2 sama dengan V1 dikali V3 sama dengan V2 dikali V3 sama dengan 0. Dan vektor 1 sama dengan vektor 2 sama dengan vektor 3 sama dengan 1. Jika V adalah vektor teknol pada ruang hasil kali dalam, maka menurut sifat L3 dari teorema 21 vektor adalah 1 per vektor V pangkat V mempunyai norma 1 karena 1 per vektor V vektor sama dengan 1 per vektor V sama dengan 1. Jika S sama dengan V1, V2 sampai Vn adalah basis ortonormal untuk ruang hasil kali dalam V, dan U adalah sebarang vektor dalam V, maka U sama dengan U, V1 ditambah U, V2 ditambah titik-titik sampai dengan U sampai U, Vn. Baik, untuk contoh selanjutnya akan dibacakan oleh Neng Eva Masliah. Contohnya yaitu vektor pertama ada 0, 1, 0, vektor 2 negatif 4 per 5, 0, 3 per 5, vektor 3, 3 per 5, 0, dan 4 per 5. Mudah untuk memeriksa bahwa S sama dengan vektor 1, vektor 2, vektor 3 adalah basis ortonormal untuk ruang 3 dengan hasil kali dalam Euclides. Nyatakan vektor U 1, 1, 1 sebagai kombinasi linear vektor-vektor S. Pemecahannya U vektor 1 sama dengan 1, U vektor 2 sama dengan negatif 1 per 5, dan U vektor 3 sama dengan 7 per 5. Sehingga menurut teorema 23, yakni U vektor 1 dikurangi 1 per 5 vektor 2 ditambah 7 per 5 vektor 3, sehingga 1, 1, 1 sama dengan 0, 1, 0 dikurangi 1 per 5 dalam kurung negatif 4 per 5, 0, 3 per 5 ditambah 7 per 5 dalam kurung 3 per 5, 0, 4 per 5. Selanjutnya teorema jika S sama dengan V1, V2 hingga Vn adalah basis ortogonal vektor teknol dalam ruang hasil kali dalam, maka S bebas linear. Contoh sebelumnya telah kita perlihatkan bahwa vektor 1, 0, 1, 0, vektor 2, 1 per akar 2, 0, 1 per akar 2, dan vektor 3, 1 per akar 2, 0, negatif 1 per akar 2. Membentuk himpunan ortonormal terhadap hasil kali dalam Euclides pada ruang 3. Menurut teorema 24,
Vektor-vektor ini membentuk himpunan bebas linear. Maka karena ruang 3 berdimensi 3, S sama dengan vektor 1, vektor 2, vektor 3 adalah basis ortonormal untuk ruang 3. Selanjutnya akan dilanjut oleh Hairunisa. Teorema selanjutnya, misalkan V adalah ruang hasil kali dalam dan V1, V2 hingga Vn adalah himpunan ortonormal dari vektor-vektor V jika W menyatakan ruang yang direntang oleh V1, V2 hingga Vn, maka setiap vektor U dalam V dapat diungkap dalam bentuk U sama dengan W1 ditambah W2, di mana W1 terletak di W dan W2 ortogonal terhadap W dengan memisalkan W1 dikurangi U V1 dikali V1 ditambah U V2 dikali V2 hingga U Vn dikali Vn. W2 sama dengan U dikurangi U V1 dikali V1 ditambah U V2 dikali V2 hingga U Vn dikali Vn. Untuk contohnya, misalkan dalam ruang 3 mempunyai hasil kali dalam Euclides dan misalkan W adalah subruang yang direntang oleh vektor-vektor ortonormal, V1 sama dengan 0, 1, dan 0, dan V2 sama dengan min 4/5, 0, 3/5. Proyeksi ortogonal U sama dengan 1, 1, 1 di W adalah proyektor U sama dengan U V1 dikali V1 ditambah U V2 dikali V2 sama dengan 1, 0, 1, 0 ditambah min 1/5 dikali min 4/5, 0, 3/5 sama dengan 4/25, 1, min 3/25. Komponen U yang ortogonal terhadap W adalah U min proyektor U sama dengan 1, 1, 1 dikurangi 4/25, 1 min 3/25 sama dengan 21/25, 0, 20/25. Perhatikan bahwa U min proyek U ortogonal baik terhadap V1 maupun V2 sehingga vektor ini ortogonal terhadap setiap vektor pada ruang W yang direntang oleh V1 dan V2. Teorema berikutnya, setiap ruang hasil kali dalam berdimensi berhingga tak 0 mempunyai sebuah basis ortonormal. Selanjutnya akan dilanjut oleh Santi Febrianti. Contoh, tinjaulah ruang vektor ruang 3 dengan hasil kali dalam Euclides. Terapkanlah proses Gram-Schmidt untuk mentransformasikan basis U1 sama dengan dalam kurung 1,1,1, U2 sama dengan dalam kurung 0,1,1, dan U3 sama dengan dalam kurung 0,0,1 ke dalam basis ortonormal. Pemecahan langkah 1. V1 sama dengan U1 per norma U1 sama dengan dalam kurung 1,1,1 per akar 3 sama dengan dalam kurung 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3. Langkah 2, U2 dikurangi proy W1 U2 sama dengan U2 dikurangi U2 sama dengan dalam kurung 0,1,1 dikurangi 2 per akar 3 dalam kurung 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3. Membentuk basis ortonormal untuk R3 sama dengan dalam kurung min 2 per 3, 1 per 3, 1 per 3. Jadi, P1 sama dengan dalam kurung 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3. P2 sama dengan dalam kurung min 2 per akar 6, 1 per akar 6, 1 per akar 6. Dan V3 sama dengan dalam kurung 0, min 1 per akar 2, 1 per akar 2. Maka P2 sama dengan U2 dikurangi proy W1 U2 per norma U2 dikurangi proy W1 U2 sama dengan 3 per akar 6
dalam kurung min 2/3, 1/3, 1/3 sama dengan dalam kurung min 2/6, 1/6, 1/6. Langkah 3, U3 dikurangi Proy W2 U3 sama dengan U3 dikurangi dalam kurung U3, V1, V1 dikurangi dalam kurung U3, V2 dikali P2 sama dengan dalam kurung 0,0,1 dikurangi 1/3 dalam kurung 1/3, 1/3, 1/3 dikurangi 1/6 dalam kurung min 2/6, 1/6, 1/6 sama dengan dalam kurung 0, min 1/2, 1/2. Maka P3 sama dengan U3 dikurangi Proy W2 U3 per norma U3 dikurangi Proy W2 U3 sama dengan akar 2 dalam kurung 0, min 1/2, 1/2 sama dengan dalam kurung 0, min 1/2, 1/2. Jadi, P1 sama dengan dalam kurung 1/3, 1/3, 1/3. P2 sama dengan dalam kurung min 2/6, 1/6, 1/6. Dan V3 sama dengan dalam kurung 0, min 1/2, 1/2. Membentuk basis ortonormal untuk R3. Selanjutnya teorema. Jika W adalah subruang yang berdimensi berhingga dari ruang hasil kali dalam Pi, maka setiap vektor U pada Pi dapat dinyatakan persis mempunyai satu cara, yaitu U sama dengan W1 ditambah W2, di mana W1 terletak di W dan W2 ortogonal terhadap W. Selanjutnya, bukti. Menurut proses Gram-Schmidt akan diperoleh nasis ortonormal dalam kurung kurawal P1, P2, tak terhingga PR untuk W, sehingga W in dalam kurung kurawal V1, P2, tak terhingga PR. Maka menurut teorema 25 vektor-vektor W1 sama dengan Proy WU dan W2 sama dengan Proy WU akan mempunyai sifat-sifat yang dinyatakan oleh teorema ini untuk melihat apakah hanya vektor-vektor ini yang bersifat seperti itu. Misalkan bahwa kita dapat juga menulis U sama dengan W1 ditambah W2 dalam kurung 4.32 atau W1 dikurangi W aksen 1 sama dengan W aksen 2 dikurangi W2 dalam kurung 4.33. Karena W2 dan W aksen 2 ortogonal terhadap W, karena untuk sembarang vektor W pada W kita dapat menuliskan dalam kurung W2 dikali W aksen 2 dikurangi W2 sama dengan dalam kurung W2 dikali W aksen 2 dikurangi dalam kurung W2 kali W2 sama dengan 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Tetap W aksen 2 dikurangi W2 itu sendiri adalah vektor di W. Karena dari dalam kurung 4.33, vektor tersebut merupakan selisih dua vektor pada subruang W. Jadi W aksen 2 dikurangi W2 harus ortogonal bagi dirinya sendiri, yakni dalam kurung W aksen 2 dikurangi W2 dikali W aksen 2 dikurangi W2 sama dengan 0. Akan tetapi hal ini akan berarti bahwa W aksen 2 dikurangi W2 sama dengan 0. Menurut aksioma 4, untuk hasil kali dalam, jadi W aksen 2 sama dengan W2, dan menurut dalam kurung 4.33, maka W aksen 1 sama dengan W1. Jika P adalah sebuah titik di ruang 3, dan W adalah bidang yang melalui titik asal, maka titik Q di W yang terdekat ke P diperoleh dengan menarik garis tegak lurus dari P ke W. Sehingga jika dimisalkan U sama dengan OP, maka jarak antara P dan W diberikan oleh norma U dikurangi Proy WU. Dengan kata lain, di antara semua vektor W di W, maka vektor W sama dengan kata lain, di antara semua vektor W kecil di W, maka vektor W sama dengan Proy WU akan meminimumkan jarak norma U dikurangi W.
Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya tentang koordinat perubahan basis. Materi pertama akan disampaikan oleh Neng Epa Masvia. Baik, langsung saja. Jika sebuah basis S, yang mana S adalah sebuah himpunan beranggotakan V1, V2, dan seterusnya hingga Vn. Untuk ruang vektor V, maka setiap vektor V yang berada di dalam ruang vektor V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor di S sebagai berikut. V sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2 hingga Kn Vn. Skalar-skalar K1, K2 hingga Kn adalah koordinat V relatif terhadap basis S dan vektor Vs sama dengan K1, K2 hingga Kn. Disebut vektor koordinat V relatif basis S. Dapat juga dinyatakan sebagai vektor kolom sebagai berikut. Vs sama dengan K1, K2 hingga Kn. Di sini ada contoh, yaitu tentukan vektor koordinat dari A, 2, 0, negatif 1, 3 relatif terhadap basis S yang mana beranggotakan A1, A2, A3, A4 untuk M 2 kali 2 R di mana A1 sama dengan negatif 1, 1, 0, 0, A2 1, 1, 0, 0, A3 0, 0, 1, 0 dan A4 yaitu 0, 0 dan 1. Jawabannya misalkan AS sama dengan K1, K2, K3, K4, maka A sama dengan K1 A1 ditambah K2 A2 ditambah K3 A3 ditambah K4 A4 atau 2, 0, negatif 1, 3 sama dengan K1 dalam kurung negatif 1, 1, 0, 0 ditambah K2 dalam kurung 1, 1, 0, 0 ditambah K3 0, 0, 1, 0 ditambah K4 0, 0, 0, 1 sehingga diperoleh SPL sebagai berikut. Negatif K1 ditambah K2 sama dengan 2, K1 ditambah K2 sama dengan 0, K3 sama dengan negatif 1, K4 sama dengan 3. Penyelesaian sistem persamaan linear tersebut adalah K1 sama dengan negatif 1, K2 sama dengan 1, K3 sama dengan negatif 1, K4 sama dengan 3. Jadi matriks AS sama dengan negatif 1, 1, negatif 1, 3. Selanjutnya akan dilanjut oleh Ratna Santika. Secara umum, jika B sama dengan V1, V2 hingga Vn dan B aksen sama dengan V1 aksen, V2 aksen hingga Vn aksen adalah basis untuk suatu ruang vektor berdimensi n, maka vektor koordinat V terhadap basis baru B aksen adalah matriks B aksen sama dengan PV matriks B, di mana P adalah matriks yang kolom-kolomnya merupakan vektor koordinat dari vektor-vektor basis lama B relatif terhadap basis baru B aksen, atau P sama dengan matriks V1 B aksen, matriks V2 B aksen hingga matriks Vn B aksen. Matriks P ini disebut matriks transisi dari B ke B aksen. Contoh, diketahui basis B sama dengan U1, U2 dan B aksen V1, V2 di mana U1 sama dengan 1,0, U2 sama dengan 0,1, V1 sama dengan 1,1 dan V2 sama dengan 2,1. 1. Tentukan P yang merupakan matriks transisi dari B
ke B aksen. Kedua, gunakan hasil 1 untuk menghitung matriks B aksen, matriks W B aksen jika W sama dengan negatif 3,5. Ketiga, hitung matriks W B aksen secara langsung. 4. Tentukan Q yang merupakan matriks transisi dari basis B aksen ke B. Selanjutnya akan dilanjut oleh Hairunisa. Jadi jawabannya pertama, vektor koordinat U1B aksen diperoleh dari penyelesaian sistem persamaan linear 10 sama dengan K1 1 ditambah K2 2 dan 1. Vektor-vektor koordinat U2 B aksen diperoleh dari penyelesaian sistem persamaan linear 0 dan 1 sama dengan R1 1 dan 1 ditambah R2 2 dan 1. Terlihat bahwa kedua sistem persamaan linear yang terjadi mempunyai koefisien yang sama, sehingga dapat diselesaikan bersama dengan melakukan OBE sebagai berikut. Jadi, matriks 1 2 1 0 1 1 0 1 dikurangi matriks 1 2 1 0 0 min 1 min 1 min 1 dikurangi matriks 1 0 min 1 2 0 1 1 min 1. U1 B aksen sama dengan min 1 1 dan U2 B aksen sama dengan 2 min 1. Sehingga P dikurangi matriks min 1 2 1 min 1. Dengan cara yang sama seperti di atas diperoleh matriks W B sama dengan min 3 dan 5. Sehingga matriks W B aksen sama dengan P W B sama dengan min 1 2 1 min 1 dikali min 3 dan 5 sama dengan 13 dan min 8. Menghitung matriks W B aksen secara langsung diperoleh dari penyelesaian sistem persamaan linear di mana 3 min 5 sama dengan K1 1 dan 1 ditambah K2 2 dan 1. Dengan melakukan OBE pada matriks lengkapnya diperoleh K1 sama dengan 13 dan K2 sama dengan min 8. Jadi matriks W B aksen sama dengan 13 dan min 8. Teorema selanjutnya, misalkan B dan B aksen basis untuk suatu ruang vektor V. Jika P matriks transisi dari B ke B aksen, maka pertama B invertible, dan kedua P inverse adalah matriks transisi dari B aksen ke B. Selanjutnya akan disampaikan oleh Santi Febrianti. Bukti, misalkan Q adalah matriks transisi dari B aksen ke B, akan kita tunjukkan bahwa Q_P sama dengan I, yang berarti Q sama dengan P pangkat min 1. Misalkan B sama dengan dalam kurung kurawal U1, U2, tak terhingga sampai ke UN. Dan Q_P sama dengan dalam kurung C11, C12, tak terhingga sampai C1N. Selanjutnya ada C21, C22, tak terhingga sampai C2N. Selanjutnya CN1, CN2, tak terhingga sampai CNN. Kita tahu bahwa dalam kurung siku X, B aksen, sama dengan P dalam kurung siku XB, dan dalam kurung siku XB sama dengan Q dalam kurung siku X B aksen. Untuk semua X anggota dari Pi. Karena X sama dengan 1U1 ditambah 0U2 ditambah tak terhingga ditambah 0UN, maka dalam kurung siku XB sama dengan dalam kurung 1, 0, titik-titik 0. Sehingga dari persamaan 1 diperoleh dalam kurung 1, 0, titik-titik 0 sama dengan dalam kurung C11, C12, selanjutnya C21, C22 tak terhingga C2N. Selanjutnya tak terhingga, selanjutnya CN1, CN2 tak terhingga CNN.
dalam kurung 1, 0, tak terhingga 0. Selanjutnya dalam kurung 1, 0, tak terhingga 0 sama dengan dalam kurung C11, C21, tak terhingga CN1. Dengan cara yang sama, jika kita mensubstitusikan untuk X sama dengan U2, X sama dengan U3, tak terhingga X sama dengan UN, akan diperoleh dalam kurung C12, C22 tak terhingga CN2 sama dengan dalam kurung 0, 1 tak terhingga 0, tak terhingga dalam kurung C12, C22 tak terhingga CN2 sama dengan dalam kurung 0, 0 tak terhingga 1. Jadi Q-P sama dengan I-N sehingga Q sama dengan P min 1 terbukti. Dari teorema ini diperoleh hubungan sebagai berikut. Jika P matriks transisi dari basis B ke B aksen, maka untuk setiap vektor pi, anggota pi besar, berlaku hubungan dalam kurung siku pi B aksen sama dengan P dalam kurung siku pi B dan dalam kurung siku pi B sama dengan P min 1 dalam kurung siku pi B aksen. Itu dia materi tentang basis ortonormal dan koordinat perubahan basis yang telah kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.